Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Reida Sofi, saya mahasiswi dari IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saya dari Prodi HTN Hukum Tata Negara, semester 4, Fakultas Syariah. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang ditugaskan oleh dosen Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Oke, langsung saja ke isi materinya, yaitu kaidah ke-13. Adaf'u aqwa minar raf'i. Menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Kaidah ke-13 ini dalam arti maksudnya, menolak agar tidak terjadi itu lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi. Seperti menjaga diri agar tidak sakit, lebih utama daripada mengobati setelah sakit. Dari kaidah ini diketahui bahwa adanya air sebelum sholat bagi orang tayamum, berarti mencegah untuk melaksanakan sholat. Tetapi adanya di tengah-tengah sholat tidak membatalkan. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika sakit atau sedang dalam musafir datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Contohnya, seorang lelaki muslim berniat hendak nikah dengan orang Kristen. Perbedaan ini ketika itu bisa membatalkan atau menolak sahnya pernikahan. Tetapi, jika ada lelaki dan perempuan sama-sama Islam, dan telah terikat sebagai suami istri, kemudian pada suatu saat si istri ingin pindah agama, maka pernikahannya keduanya tidak bisa seketika menjadi batal, melainkan masih harus menunggu sampai habisnya masa iddah. Kesimpulan dari materi ini, menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Jadi, mencegah atau menolak lebih baik daripada mengembalikan yang sudah terjadi, seperti menjaga diri agar tidak sakit, lebih baik daripada mengobati pas terjadi sakit. Oke, langsung saja. Ada pertanyaan dari teman saya. Yang pertama, Anggi, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan tayamum mencegah untuk melaksanakan sholat. Maksud tayamum mencegah untuk melaksanakan sholat yaitu, jika melihat air sebelum mengerjakan sholat, maka itu membatalkan tayamum. Nabi SAW bersabda, debu yang bersih itu mensucikan orang Islam, walau tidak mendapatkan air 10 tahun. Apabila telah mendapatkan air, maka basuhlah kulitnya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan tayamum itu sendiri. Orang yang sebelumnya dinyatakan sakit, kemudian sembuh, ia harus kembali mengambil air wudu. Pertanyaan yang kedua, dari Nurul, jelaskan maksud dari adanya di tengah-tengah sholat tidak membatalkan. Apa sih maksud dari adanya di tengah-tengah sholat tidak membatalkan? Dalam Quran Surat An-Nisa dijelaskan ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan kulitmu. Dari ayat di atas, setidaknya ada beberapa sebab dibolehkannya bersuci dengan cara tayamum. Yang pertama, karena kamu berada di dalam kondisi sakit dan ketiadaan air. Yang kedua, kamu dalam keadaan berpergian, sepulang dari buang air atau junub. Nah, tayamum inilah yang merupakan salah satu untuk menghilangkan hadas dan sebagai pengganti dari wudu.
Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa sahabat Nabi pernah bermimpi dan suatu malam yang sangat dingin sekali. Di sebuah perang, sahabat Nabi takut jika mandi dia akan meninggal. Maka sahabat Nabi itu tayamum dan sholat subuh bersama sahabat yang lainnya. Tindakan sahabat Nabi tersebut dibenarkan oleh Rasul, dan ia berkata bahwa janganlah engkau membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Pertanyaan yang ketiga dari Rafi'i, apakah sholat tolak bala atau sholat reboekasan itu termasuk dari kaidah ini? Setahu saya, sholat tolak bala atau reboekasan adalah sholat sunnah yang bertujuan mencegah dari musibah atau bencana. Jadi, bulan Safar atau mungkin sering disebut reboekasan. Tidak ada petunjuk dari Nabi kalau kita harus mengamalkan amalan di reboekasan. Tidak ada petunjuk dari Nabi. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, bukan hadis. Akan tetapi, cerita tentang reboekasan ini adalah cerita tentang ada seorang soleh mendapatkan berita bahwasanya di hari itu ada turun penyakit. Maka dia memintalah perlindungan dari Allah untuk bisa dijauhkan dari penyakit tersebut dengan sholat hajat atau yang lainnya. Sholat tolak bala sebenarnya sholat hajat minta dijauhkan dari bencana, yaitu sholat hajat. Baik kalau dari Nabi tidak ada. Cuma kalau udah katanya ulama, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, tidak bisa langsung murni bid'ah. Mungkin seorang alim tersebut adalah seorang yang soleh mendapatkan ilham, kayak misalnya dia mendapatkan berita suatu yang tidak baik, kemudian diperintahkan itu melakukan kebaikan, bukan keharaman. Jadi ilham tuh ada. Cuman masalahnya, ilham tuh begini. Ilham mungkin seorang soleh mendapatkan ilham bahwasanya di hari itu ada sesuatu yang tidak baik. Maka memintalah perlindungan dari Allah. Maka ia mempercayai ilham melakukan, tapi yang dilakukan harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Jadi misalnya as-sadaqah mutakul bala. Kalau memang betul dia meyakini ilhamnya seorang soleh karena orang tersebut seperti kayak jarang melakukan bermaksiat, orang soleh, orang baik, lalu lu mendapatkan ilhamnya dan tidak bertentangan berita akan adanya musibah. Apakah musibah di hari Rabu ini akan ada musibah begini-begini? Kayak contohnya gitu. Maka mintalah perlindungan dari Allah. Maka Allah lalu bersedekah atau sholat hajat agar dijauhkan dari malapetaka dan mengikuti ilham selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka itu boleh. Ingat, ilham bukan hujjah. Ilhamnya seorang soleh tidak boleh menjadi hujjah. Dan ingat, hujjah ilhamnya dan ingat kalau ilham tidak bertentangan dengan syariat, boleh diikuti. Misalnya apa seseorang soleh mendapatkan ilham. Kayak dia mendapatkan ilham, kayak wahai tetanggaku, aku mendapatkan satu ilham bahwasanya kalian semua harus bersedekah hari ini dan saling memberi sedekah kepada tetangganya. Karena ilham yang aku terima adalah misalnya permusuhan akan terjadi di kampung ini dan ada sebab-sebabnya. Jadi ayo kalian harus saling bersedekah. Nah, kan seperti mengamalkan sedekah sehingga saling mencintai. Kan tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau Anda mempercayai ilhamnya sang alim, boleh diikuti dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian, bagi orang yang tidak mau mengikuti, jangan dicaci. Misalnya saya tidak mau dengan reboekasan,
Mengapa jangan dicaci? Karena tidak ada anjaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus, boleh saja ilham tidak dipercaya. Toh ilham juga boleh tidak harus percaya. Tidak harus kita mempercayai ilham seseorang. Ilham seorang wali kutub pun tidak boleh menjadi hujah. Tapi kalau Anda percaya karena dia soleh dan kayak bukan orang abal-abal, bukan orang ngasal, kemudian ilhamnya tidak bertentangan dengan syariat, maka Anda boleh mengikutinya. Misalnya dalam menyuruh sedekah atau dan itu tuh tidak bertentangan. Tapi kalau melakukan yang haram tidak boleh diikuti. Misalnya ibadah yang menambah sholat, gak boleh, dan itu tidak ada. Akan tapi yang Anda lakukan tentunya dasarnya Nabi, bukan dasarnya ilham. Ilham itu pengantar kepada sunnah Nabi. Contohnya, misalnya karena saya dapat berita Rebo akhir ini akan turun bala, maka tolaklah bala itu dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat apa itu? Bukan sholat dari seorang kiai itu, tetapi sholat yang pernah diajarkan Nabi untuk menolak bencana, namanya sholat hajat 2 rakaat. Kemudian ditambah lagi dengan sedekah. Nabi yang menyuruh kalau begitu mah boleh. Kemudian di sisi lain yang tidak pernah melakukan rebo wekasan jangan pernah dicaci. Karena apa? Urusan ilham itu kita tidak wajib percaya. Jadi kita menolak bala sesuai diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang percaya ilham itu orang alim, terbukti dari mana sumbernya, orang soleh, kemudian dia menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi, Anda boleh mengikutinya. Tapi yang Anda ikuti bukan ilham dari seorang tersebut, tapi yang Anda ikuti itu adalah amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sholat 2 rakaat boleh, menolak bala juga boleh, sedekah boleh. Bagi yang tidak dipercaya pun tidak ada masalah urusan. Tapi apa permasalahannya? Benar atau tidak orang itu mendapatkan ilham? Apa enggak? Kalau orang soleh mendapat ilham bisa saja benar. Tapi kalau bohong misalnya, nah, yang penting yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik ini saja insya Allah. Karena perintah yang kami dapatkan adalah ceritanya Mbah Syahid, seorang soleh, mendapatkan ilham seperti itu. Ia pun tidak dikatakan seorang soleh berkata, kalau disebutkan Nabi langsung batal. Nabi menyuruh kamu melakukan sholat tolak bala di Rabiul Wekasan. Itu sama dengan batil. Itu karena Nabi tidak menyuruh itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan nomor 3, apakah sholat tolak bala itu ada kaitannya dengan kaidah ini atau tidak? Tentu saja ada kaitannya. Soalnya sholat tolak bala dibolehkan dengan ajaran Nabi dan tidak bertentangan dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.